والمصادر أيضا أفادت بأن إطلاق النار في مخيم جنين استهدف ونتابع. Selama berbulan-bulan, dunia internasional dibuat resah oleh berbagai laporan pelanggaran yang dilakukan militer Israel di Gaza. Namun meskipun tudingan terus mengalir, Israel tetap bersikukuh menyangkal keterlibatan mereka dalam serangan terhadap warga sipil. Mereka menolak disebut melanggar hukum perang, bahkan ketika bukti-bukti terus bermunculan. Tapi kini, penyangkalan itu mulai goyah. Sebuah insiden baru bukan hanya membongkar watak militer Israel yang sebenarnya, tetapi juga mempermalukan mereka secara terbuka di hadapan para diplomat dari negara-negara besar. Untuk pertama kalinya, tindakan brutal Israel bukan hanya dirasakan rakyat Palestina, tetapi disaksikan langsung oleh para perwakilan negara lain yang datang sebagai saksi mata. Insiden ini pun menjadi pukulan besar bagi kredibilitas Israel di panggung global. זה רגע מרגש מאוד. עידן אלכסנדר חזר הביתה. אנחנו מחבקים אותו, אנחנו מחבקים. Selama ini, Israel berkali-kali membantah tuduhan bahwa mereka menargetkan warga sipil di Gaza, sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum perang. Namun, kebenaran akhirnya muncul ke permukaan tanpa perlu dibuktikan melalui dokumen atau penyelidikan panjang. Aksi terbaru mereka justru menjadi pengakuan tak langsung atas tuduhan yang selama ini ditepis. Israel kini kesulitan mengelak apalagi membalikan fakta, karena tindakan mereka secara terang-terangan terjadi di hadapan mata dunia. Posisi Israel pun semakin terjepit di panggung internasional. Kejadian ini mencuat saat 18 utusan diplomatik dari berbagai negara termasuk Rusia dan Cina mengunjungi kota Jenin di tepi barat. Mereka datang dalam rangka misi pengamatan kemanusiaan bersama otoritas Palestina. Namun yang terjadi justru sangat mengejutkan. Pasukan Israel tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah sekitar menciptakan kepanikan di antara para delegasi. Sejumlah diplomat pun terpaksa menyelamatkan diri dengan berlari menghindari peluru. Insiden ini tak hanya menjadi pengalaman traumatis bagi para diplomat, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Israel tidak segan menunjukkan sikap ofensif, meski yang hadir adalah perwakilan resmi negara-negara sahabat. Kunjungan para diplomat ke Jenin tentu bukan bagian dari kunjungan kenegaraan biasa, apalagi hanya rekreasi. Mereka datang untuk melihat langsung dampak serangan Israel terhadap masyarakat sipil, sekaligus mencatat berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah pendudukan. Kehadiran mereka berfokus pada penggalian data lapangan, mendampingi otoritas Palestina dalam mengadvokasi situasi kemanusiaan. Namun, reaksi militer Israel atas kehadiran mereka justru menimbulkan kecurigaan global. Apakah Israel sengaja mencoba mencegah dunia menyaksikan langsung bukti-bukti kejahatan perang yang mereka lakukan? والمصادر أيضا أفادت بأن إطلاق النار في مخيم جنين استهدف ونتابع. Insiden penembakan terhadap para diplomat ini langsung memantik kecaman dari berbagai pemerintah dunia. Salah satu negara yang paling cepat dan tegas menyuarakan sikapnya adalah Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menekankan bahwa insiden seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mendesak dilakukan investigasi menyeluruh agar peristiwa serupa tak kembali terjadi di masa mendatang. Sementara itu, Rusia yang dikenal sebagai sekutu strategis Cina dalam banyak urusan geopolitik global belum merilis pernyataan resmi atas apa yang terjadi di Jenin, meski perhatian internasional terhadap sikap mereka terus menguat. 对于中美关系，中方一贯按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来看待和发展。 Tidak hanya Cina dan Rusia, negara-negara di kawasan Timur Tengah pun turut menyuarakan kemarahan atas insiden penembakan terhadap delegasi diplomatik mereka. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Yordania, Duta Besar Dr. Sufyan Kudah, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Yordania mengutuk keras aksi tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap norma dan perjanjian internasional, termasuk Konvensi Wina 1961 yang mengatur hak-hak kekebalan dan perlindungan bagi utusan diplomatik asing. Qatar juga menyampaikan kecaman yang sangat tegas menyusul insiden di kamp pengungsi Jenin.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Qatar menuduh pasukan pendudukan Israel telah melanggar hukum internasional dan prinsip diplomasi global dengan menembaki rombongan diplomat yang tengah menjalankan misi pengamatan. Mereka menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan dan konvensi diplomatik yang berlaku. جيش الاحتلال يطلق النار على الوقت الاحتلال تواجدنا يطلق النار بشكل مباشر. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Mesir. Melalui pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, pemerintah Mesir menyatakan kekecewaan yang mendalam atas aksi militer Israel yang menyerang delegasi diplomatik. Mesir menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap semua standar hubungan internasional dan mendesak Israel agar segera memberikan klarifikasi lengkap atas insiden tersebut, serta menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Lantas bagaimana tanggapan Israel atas insiden yang mencoreng reputasinya ini? Militer Israel mencoba meredam situasi dengan menyatakan penyesalan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Namun, seperti dalam banyak kejadian serupa sebelumnya, mereka kembali melontarkan alasan pembenaran. Menurut pernyataan resmi IDF, tembakan yang dilepaskan disebut sebagai peringatan karena delegasi dinilai telah menyimpang dari jalur aman yang sebelumnya disepakati. Mereka juga menegaskan bahwa tembakan diarahkan ke udara dan bertujuan untuk mengarahkan rombongan kembali ke zona yang dianggap aman. Meski Israel berdalih bahwa tidak ada korban dalam insiden itu dan menegaskan tembakan hanya sebagai langkah pengamanan, banyak pihak menganggap tindakan tersebut tetaplah tidak dapat dibenarkan. Para delegasi yang datang itu adalah wakil resmi dari negara-negara sahabat, yang seharusnya justru mendapatkan perlindungan penuh dari militer Israel. Tapi dalam kenyataannya merekalah yang justru diteror. Maka pertanyaan besar pun muncul. Jika delegasi asing saja bisa menjadi sasaran, siapa sebenarnya ancaman terbesar di Gaza saat ini? Hamas atau justru militer Israel itu sendiri? Tak hanya negara-negara Timur Tengah yang menyampaikan protes, gelombang kecaman terhadap agresi militer Israel di Jenin juga datang dari benua Eropa. Salah satunya dari Inggris, di mana Wakil Menteri Luar Negeri untuk Parlemen, Hamish Falconer, menyatakan dengan tegas bahwa insiden yang terjadi di Jenin tidak bisa diterima dalam bentuk apapun. Ia menyoroti bahwa perlindungan terhadap warga sipil adalah prinsip dasar dalam setiap konflik, termasuk perlindungan terhadap diplomat yang sedang menjalankan tugas resmi. Falconer juga mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh serta meminta agar Israel mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum internasional. Yang cukup mengejutkan, Irlandia juga memberikan reaksi keras atas insiden tersebut. Bahkan, pernyataan langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Michael Martin. Dalam kecamannya, Martin menggambarkan tindakan Israel di Jenin sebagai bentuk kekerasan yang tak hanya agresif, tapi juga intimidatif. Ia menekankan bahwa perilaku semacam ini tak sepatutnya dianggap wajar dalam hubungan internasional dan tidak boleh menjadi bagian dari praktik standar militer negara manapun. Yes, I mean, one always has to keep the bigger picture perspective. Dalam Prancis, Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot pun memberikan respon tajam setelah mengetahui bahwa delegasi negaranya ikut menjadi sasaran dalam insiden tersebut. Barrot menyatakan bahwa perilaku militer Israel ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun. Ia juga menuntut agar Duta Besar Israel segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi resmi atas insiden itu. Sembari menegaskan bahwa pemerintah Prancis akan memberikan dukungan penuh bagi seluruh anggota delegasi yang menjadi korban intimidasi. Free and ungoverned. Kecaman juga datang dari Jerman. Kantor Luar Negeri Federal Jerman mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk keras insiden penembakan terhadap delegasi mereka di tepi barat. Menurut Jerman, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda diplomatik resmi yang telah dikoordinasikan sebelumnya, baik dengan otoritas Palestina maupun dengan otoritas Israel sendiri. Sayangnya,
Meski telah melalui jalur protokol, delegasi mereka tetap menjadi target serangan. Pemerintah Jerman pun mendesak agar Israel segera melakukan investigasi menyeluruh dan kembali menjunjung tinggi prinsip kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Tindakan militer Israel terhadap delegasi diplomatik di Jenin menimbulkan kekhawatiran bahwa ketegangan ini bisa berkembang lebih luas. Apalagi dua kekuatan besar, Rusia dan Cina, dikenal sebagai pendukung lama Palestina dan kerap mengecam kekerasan Israel di Gaza. Bentuk dukungan mereka tak berhenti pada pernyataan. Cina dan Rusia juga aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Gaza. Dalam kondisi blokade penuh dari Israel, Cina tampil menonjol sebagai negara yang tetap berusaha menembus jalur bantuan. Sebanyak 60.000 paket makanan disiapkan oleh Beijing dengan tahap awal 12.000 paket setelah berhasil dikirim dari Yordania ke Gaza. Bantuan ini disalurkan melalui jalur kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Palestina, menjangkau lebih dari 6.000 keluarga pengungsi. Cina juga berkomitmen menambah bantuan senilai 2,75 juta dolar Amerika Serikat yang akan dikirim dalam 6 tahap. Sementara itu, Rusia juga memperkuat dukungannya. Dalam pertemuan dengan Presiden Mahmud Abbas, Moskow mengumumkan bahwa mereka telah menyalurkan lebih dari 800 ton bantuan dalam setahun terakhir yang berisi makanan, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya bagi penduduk Gaza.